Jakarta, awal tahun 2025. Berita yang awalnya terdengar seperti rumor di kalangan analis pertahanan, kini meledak menjadi topik utama dunia. Indonesia, negara kepulauan yang selama ini lebih dikenal sebagai kekuatan maritim dan ekonomi menengah di kawasan, dikabarkan tengah melangkah ke babak baru dalam sejarah militernya. Produksi rudal secara mandiri dengan dukungan teknologi penuh dari Rusia. Semua bermula dari serangkaian pertemuan rahasia antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan pejabat tinggi industri pertahanan Rusia pada akhir 2024. Pertemuan itu diadakan di sebuah fasilitas militer tertutup di luar Moskow. Di sanalah, kedua negara menandatangani perjanjian kerjasama strategis yang menurut beberapa sumber intelijen barat mencakup transfer teknologi rudal jarak menengah dan sistem pertahanan udara generasi terbaru. Kabar ini segera memicu reaksi beragam. Di dalam negeri, sebagian masyarakat menyambutnya sebagai lompatan besar menuju kemandirian alutsista dan penguatan posisi Indonesia di kancah internasional. Di luar negeri, terutama di negara-negara Barat dan Asia Pasifik, berita ini justru menimbulkan kegelisahan. Amerika Serikat, Australia, dan Jepang secara tidak resmi mulai mengamati perkembangan ini dengan sangat hati-hati. Jika ini benar, maka Indonesia akan masuk ke klub eksklusif negara produsen rudal canggih, ujar seorang analis militer dari Singapura yang meminta identitasnya dirahasiakan. Kombinasi sumber daya Rusia dan ambisi Indonesia di sektor pertahanan bisa mengubah keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Awal ambisi dari ketergantungan ke kemandirian. Sejak lama, Indonesia bergantung pada impor senjata dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Eropa Barat. Namun pengalaman pahit embargo militer di awal 2000-an meninggalkan pelajaran berharga. Ketergantungan penuh pada negara lain adalah resiko strategis. Di bawah program modernisasi pertahanan 2025, pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak hanya membeli senjata, tetapi juga mengembangkan industri pertahanan yang mampu memproduksi sistem persenjataan sendiri. Rudal menjadi salah satu fokus utama, mengingat perannya yang krusial dalam pertahanan udara, laut, dan bahkan kemampuan penyerangan jarak jauh. Rusia, mitra strategis yang tepat. Hubungan militer Indonesia dan Rusia sebenarnya bukan hal baru. Indonesia pernah membeli pesawat tempur Su-27 dan Su-30, serta sistem senjata lainnya. Namun kerjasama kali ini berbeda. Ini bukan sekadar transaksi jual-beli, melainkan kolaborasi penuh. Berdasarkan bocoran dokumen yang diperoleh media investigasi Asia Defense Watch, proyek ini meliputi produksi rudal jarak menengah dengan jangkauan lebih dari 1.500 km, pengembangan sistem pertahanan udara berbasis darat yang mampu menandingi S-400, pusat riset rudal bersama di Jawa Timur yang akan dioperasikan oleh teknisi Indonesia dan Rusia. Tidak hanya itu, Rusia dikabarkan memberikan pelatihan langsung kepada insinyur dan teknisi muda Indonesia dengan target dalam 5 tahun ke depan, Indonesia sudah bisa memproduksi rudal tanpa ketergantungan komponen impor. Reaksi dunia, kekhawatiran, dan pengawasan. Begitu kabar ini tersebar, beberapa negara langsung bereaksi. Pentagon menggelar rapat darurat membahas implikasi strategisnya. Kementerian Pertahanan Australia memperingatkan bahwa modernisasi rudal Indonesia berpotensi memicu perlombaan senjata di kawasan Indo-Pasifik. Sementara China memilih diam. Namun para analis menilai Beijing justru melihat peluang untuk memperkuat hubungan dengan Jakarta di masa depan. Di ASEAN sendiri responsnya terpecah. Negara-negara seperti Vietnam dan Myanmar memandang positif langkah Indonesia sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi senjata dari Barat. Namun Singapura dan Malaysia cenderung waspada. Narasi di dalam negeri. Media nasional memberitakan ini sebagai sejarah baru pertahanan Indonesia. Talk show televisi ramai membahas topik ini, sementara media sosial dipenuhi opini, dari yang bangga hingga yang khawatir soal potensi penyalahgunaan. Di sebuah pabrik rudal yang sedang dibangun di kawasan Madiun, spanduk besar bertuliskan "Menuju Indonesia Mandiri" terpasang di gerbang masuk. Pekerja berseragam biru, beberapa di antaranya teknisi Rusia terlihat sibuk merakit prototipe pertama. Seorang insinyur senior yang terlibat dalam proyek ini mengatakan, "Kita tidak hanya belajar membuat rudal, kita sedang membangun masa depan pertahanan negara." Namun, di balik euforia ini, pertanyaan besar mulai muncul. Apakah langkah ini akan membuat Indonesia lebih aman, atau justru menariknya ke dalam pusaran ketegangan geopolitik yang lebih dalam?
Awal Februari 2025, pintu gerbang fasilitas riset militer di Madiun dijaga ketat. Tidak sembarang orang bisa masuk. Di dalamnya, sebuah proyek yang selama ini hanya menjadi rumor, kini terlihat jelas wujudnya. Indonesia dan Rusia bekerja bahu-membahu merakit rudal canggih pertama yang sebagian besar komponennya dibuat di dalam negeri. Pusat produksi pertahanan yang tersembunyi. Fasilitas ini berdiri di lahan seluas 200 hektar, dikelilingi pagar baja setinggi 5 meter dengan kawat berduri di puncaknya. Kamera CCTV berputar setiap beberapa detik, sementara pasukan bersenjata lengkap berpatroli siang dan malam. Tidak ada logo atau tanda yang menyiratkan bahwa ini adalah pabrik rudal, hanya nama samaran Pusat Rekayasa Teknis Nusantara. Di dalam, pemandangan yang mengesankan tersaji, teknologi Rusia berpadu dengan keahlian insinyur muda Indonesia. Sebagian teknisi mengenakan seragam berlogo Sirilik sedang memeriksa panel kontrol peluncur. Di sisi lain, anak-anak muda lulusan ITB, ITS, dan UGM mengutak-atik sirkuit sistem pemandu berbasis GPS dan GLONASS. Jenis rudal yang dikembangkan. Menurut dokumen yang sempat dibocorkan ke media, proyek ini mencakup 2 tipe rudal utama. Rudal jelajah jarak menengah RJJM 1500, jangkauan hingga 1500 km, kecepatan Mach 3, kemampuan menyerang target darat dan kapal besar. Sistem pemandu, kombinasi GPS, GLONASS, dan sensor optik canggih. Sistem rudal pertahanan udara Nusantara 1 SRPAN-1. Jangkauan tembak 400 km, ketinggian efektif 35 km, kemampuan menembak jatuh pesawat tempur, rudal balistik, dan drone intai. Pihak Rusia membawa desain awal dan teknologi inti, sementara Indonesia menyediakan pabrik perakitan, bahan baku propelan lokal, serta mengadaptasi sistem agar sesuai dengan iklim tropis dan karakter geografi kepulauan. Strategi transfer teknologi. Banyak negara yang membeli senjata canggih dari luar tanpa benar-benar memiliki kemampuan untuk memproduksinya. Namun perjanjian ini berbeda. Dalam kesepakatan yang diberi kode proyek Garuda Volga, Rusia setuju untuk mentransfer teknologi secara penuh. Artinya, insinyur Indonesia dilatih langsung di fasilitas riset Rusia, semua proses perakitan dan pengujian dilakukan di Indonesia, hak produksi lisensi diberikan penuh kepada pemerintah Indonesia. Targetnya ambisius, dalam 5 tahun, Indonesia bisa memproduksi 70% komponen rudal secara mandiri. Reaksi internasional, diplomasi dan tekanan. Washington segera mengirim nota diplomatik ke Jakarta, menanyakan detail kerjasama tersebut. Dalam bahasa yang sopan, mereka memperingatkan bahwa langkah ini dapat memicu ketidakstabilan di kawasan Indo-Pasifik. Australia, yang selama ini menjadi salah satu sekutu militer terkuat AS di kawasan, memanggil Duta Besar Indonesia untuk meminta klarifikasi. Media Australia mulai memuat headline seperti Indonesia's Missile Ambition Raises Concerns. Di sisi lain, Vietnam, Myanmar, dan bahkan India menyatakan dukungan terbuka. Menurut mereka, setiap negara berhak memperkuat pertahanannya, apalagi jika itu untuk menjaga kedaulatan wilayah. Dampak ke geopolitik Indo-Pasifik. Kawasan Indo-Pasifik sudah lama menjadi ajang tarik-menarik kekuatan antara Amerika Serikat dan China. Kehadiran Indonesia sebagai kekuatan rudal baru mengubah kalkulasi strategi militer di wilayah ini. Beberapa analis menilai, dengan rudal jarak 1.500 km, Indonesia mampu mengamankan jalur laut vital seperti Selat Malaka, memberikan efek jera pada potensi agresi dari negara luar, memainkan peran penyeimbang antara kekuatan besar. Namun efek sampingnya adalah potensi perlombaan senjata di Asia Tenggara. Malaysia, Singapura, dan Thailand mulai membicarakan pembaruan armada tempur mereka. Bahkan Filipina, yang selama ini fokus pada pertahanan laut, disebut-sebut sedang mempertimbangkan pembelian rudal pertahanan udara. Suara dari lapangan. Di tengah kerahasiaan proyek ini, beberapa teknisi yang terlibat merasa bangga. Kami tahu dunia mengawasi, tapi kami juga tahu negara ini butuh kemampuan ini. Kita punya ribuan pulau, perbatasan laut yang luas, dan potensi konflik di masa depan, ujar Budi Santosa, seorang insinyur sistem pemandu.
Sementara itu, Mayor Viktor Sokolov, perwira penghubung dari Rusia, mengatakan bahwa kerjasama ini lebih dari sekedar militer tapi juga persahabatan strategis antara dua negara yang percaya pada kedaulatan wilayah. Uji coba yang menentukan. Jika semua berjalan sesuai jadwal, uji coba pertama rudal RJMM-1500 akan dilakukan di perairan Natuna pada pertengahan 2025. Uji coba ini dipastikan akan disaksikan oleh pejabat tinggi militer Indonesia dan Rusia, serta kemungkinan besar diamati secara rahasia oleh satelit negara-negara besar. Pertanyaan yang kini menggantung di udara adalah, apakah Indonesia siap menghadapi konsekuensi politik dan militer dari langkah berani ini? Malam itu, langit Natuna tampak tenang. Angin laut berhembus lembut, namun di bawah gelapnya langit, persiapan rahasia berlangsung. Sebuah kapal perang Indonesia, KRI Brawijaya, berlayar ke titik koordinat yang telah dirahasiakan. Di dek kapal, rudal RJJM-1500 berdiri tegak di dalam peluncurnya, menunggu detik bersejarah. Di pusat komando, layar radar dan monitor satelit memperlihatkan area uji coba bebas dari kapal sipil. Para teknisi, baik dari Indonesia maupun Rusia, bekerja tanpa suara, hanya sesekali terdengar instruksi singkat. Hitung mundur mulai. Suara Komandan Muji terdengar dengan radio internal. 10, 9, 8. Detik-detik itu terasa seperti selamanya. Semua mata tertuju pada rudal berwarna abu-abu gelap dengan lambang Garuda dan bendera merah putih di sisinya. 3, 2, 1, lepas. Api menyala dari buritan rudal, memecah keheningan malam. RJJM-1500 melesat ke langit, meninggalkan jejak cahaya panjang. Beberapa menit kemudian, di layar kontrol, tanda sasaran muncul. Rudal melaju dengan kecepatan Mach 3, melintasi lautan, lalu menghantam target tiruan di pulau terpencil dengan presisi tinggi. Ledakan besar menerangi cakrawala. Sorak-sorai meledak di ruang komando. Para teknisi saling berpelukan, beberapa bahkan menitikan air mata. Uji coba ini bukan hanya sukses teknis, tapi juga simbol bahwa Indonesia kini berdiri di barisan negara-negara dengan kemampuan strategis tingkat tinggi. Namun, di balik euforia itu, bayangan tantangan mulai terlihat. Dalam 24 jam, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan resmi. Kami akan memantau secara ketat perkembangan ini dan mengkaji ulang kerjasama militer dengan Indonesia. Australia dan Jepang mengeluarkan nada serupa. Sementara di media sosial, perdebatan sengit berkecamuk. Ada yang bangga, ada yang khawatir. Pemerintah Indonesia merespons dengan satu kalimat singkat dari Presiden. Kedaulatan tidak untuk dijual, keamanan tidak untuk ditawar. Kini, jalan yang dipilih sudah jelas. Indonesia melangkah ke era baru pertahanan. Era di mana kekuatan teknologi dan kemandirian menjadi benteng terakhir, dan dunia tak punya pilihan selain mengakui bahwa Nusantara telah bangkit.